Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Axio International Motocross Championship 2010 dipersembahkan oleh, didukung oleh juara dulu di Indonesia, baru wakili negara. Halo, apa kabar para pecinta sport one dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Mas bisa kembali hadir di hadapan Anda. Tentunya selama 90 menit ke depan kita akan sama-sama menyaksikan kehandalan para crosser-crosser hanya di Axio International Motocross Championship 2010 di seri pembukanya di tahun 2010 ini langsung dari kawasan wisata Tembong, Serang, Banten. Dan tentunya sekarang ini juga tidak sendirian karena sudah ditemani oleh komentator handal kita, Bung Frans. Apa kabar? Baik, ya, sudah siap akan memberikan prediksi-prediksi di seri pembuka ini. Kira-kira prediksinya seperti apa, Bung Frans? Ya, banyak kejutan lah saya lihat di seri pertama ini. Karena banyak pembalap muda yang ada yang naik kelas maupun pembalap-pembalap baru yang ikut ini. Di seri 85 cc juga mungkin nanti akan terjadi kejutan-kejutan karena ada yang naik kelas. Akan kita bahas nanti pada pecinta sportuan, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini karena kami akan kembali sesaat lagi. Express yourself. Bring out your best. Maximizing you. Axio, your lifetime partner. Kapan ya kita bisa merebut Piala Dunia? Ngerebut coy. Evalup 4 Pro, teknologi Veltec, motor jadi kencang dan irit. Merebut coy. Akian. Kalau mau juara pakai Evalup 4 Pro. KYT diciptakan untuk pembalap berkelas internasional. Berikan perlindungan terbaik di lintasan balap. Dengan berbagai inovasi dan fitur-fitur unggulan, serta standar nasional dan internasional, menjadikan helm KYT aman dan nyaman untuk berkendara sehari-hari. KYT, the real racing performance. Mahakarya, petualangan, tantangan, kenyamanan, kesetiaan, kepercayaan, Swallow, ban handal mutlak untuk keselamatan. Thomas Stop, pakar rambut kering dan rusak. Saat rambut kehilangan kelembapan, rambut menjadi kering. Bagaimana saya mengetahuinya? Saya lakukan tes lambda. Lihat, semakin banyak rambut berdiri, semakin rendah kelembapannya. Sunsilk dan saya telah mengkreasikan formula yang dapat meresap hingga ke serat rambut. Mengembalikan kelembapan yang hilang, menjadikan rambut Anda halus, lembut, dan rapi sepanjang hari. Gunakan Sunsilk baru. Baru Sunsilk Soft and Smooth oleh Thomas Stop. Ya, para pecinta sport one, tentunya masih bersama kami di Axio International Motocross Championship 2010. Masih bersama saya Elis dan juga Bung Frans. Kita akan langsung bertanya-tanya lagi kepada Bung Frans mengenai sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan di kelas 85 cc. Tadi sudah dijelaskan sedikit ada yang naik kelas. Bisa dijelaskan nggak tuh Bung Frans? Ya, kita lihat ada pembalap-pembalap baru dari kelas 65 yang naik ke kelas 85. Ya. Seperti ada Abdul Hakim Uka-Uka. Dan sementara dari kelas 85 ini jagoannya tahun kemarin, Andes Sonda, dia sudah naik ke kelas 125. Jadi di mana di tahun 2009 kemarin Andres Sonda keluar sebagai pemenangnya Ya, ya. di kelas 125. Bagaimana kira-kira dengan ketidakhadiran Andres Sonda di kelas 85 cc? Apakah akan ada kejutan-kejutan yang menarik nih Bung Frans?
Tahun kemarin ranking 2-nya si Andi Estebo. Aha. Jadi ya kemungkinan banyak pembalap-pembalap baru yang akan bersaing dengan Andi Estebo nih, karena tahun kemarin memang Andi Sonda dan Andi Estebo ini sudah cukup dekat. Ya kita lihat pembalap-pembalap ini banyak pembalap muda juga nih. Oke, kita lihat bersama-sama sekarang mereka sedang melakukan persiapan di starting grid. Kita lihat Haji Rahman. Bisa sedikit jelaskan mungkin Bung Frans mengenai profil Haji Rahman? Ya, Haji Rahman ini memang pembalap yang cukup potensial juga, asal Kalimantan Selatan. Oke. Dia sempat berlatih juga di Amerika tahun kemarin dan ya saya lihat perkembangannya cukup bagus. Ya mudah-mudahan di tahun ini dia bisa memberikan perlawanan pada pembalap sekelas Andi Estebo. Oh, oke. Bagaimana dengan Andi Estebo sendiri? Sejauh ini melihat Bung Frans, apakah ada perlawanan dari peserta-peserta lainnya atau? Ya, kita lihat tadi di moto pertama Andi Estebo memang unggul, walaupun dia sempat tertinggal di lap-lap awal oleh Farudila Adam. Oke. Ya, memang dan juga Haji Arga. Jadi memang banyak pembalap-pembalap yang memang masih muda dan baru juga yang bisa bersaing dengan Andi Estebo. 127 kita lihat Farudila Adam ya, Bung Frans ya di sini. Ya, sedikit membahas tentang sirkuit di kawasan wisata Tembong Serang Banten ini, bagaimana menurut Bung Frans? Apakah ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk para peserta atau? Untuk sirkuit mungkin ya masih normal aja, hampir sama. Secara panjang mungkin masih memenuhi syarat kayak sekitar 1,3 km. Handicap pun tidak terlalu banyak. Ya mungkin hanya terlalu banyak belokan-belokan yang patah-patah, jadi yang langsung bukan ke dalam itu memang itu cukup menyulitkan bagi peserta ini. Oke, tadi kita juga lihat sama-sama nomor 38 ada Rena Maulana, kemudian nomor 133 kita lihat M. Anshori. Mereka sedang bersiap-siap sekarang, Bung Frans? Ya, Kita lihat di starting grid ya. dia sudah siap di starting grid. Mungkin sebentar lagi kita akan lihat start dari kelas 85 ini. Iya. Iya, kita lihat mereka sedang betul-betul konsentrasi ya. Apakah ada pengaruhnya dengan cuaca yang hari ini cukup panas, Bung Frans, untuk para peserta? Betul, ini mulai dari siang tadi cuaca cukup panas sekali, tetapi hari kemarin itu hujan yang sangat besar sehingga ya trek sendiri sempat menjadi berlumpur ya, banyak air dan berlumpur. Jadi, sampai siang ini mungkin kondisinya masih ada yang sedikit becek lah, tapi itu cukup bagus karena tidak berdebu dan tidak itu berdebu. cukup membantu bagi peserta ini. Karena kalau misalnya lumayan berdebu akan menjadikan sekali untuk para crosser-crosser itu, Bung Frans. Iya, kalau berdebu ini cukup membahayakan karena mereka si pembalap ini akan tertutup pandangannya. Mungkin jarak pandang yang tidak terlalu jelas, Bung Frans ya. Takutnya kalau ada yang terjatuh ataupun apapun bisa tidak terlihat oleh pembalap di belakang, itu yang berbahaya. Iya. Iya, para pencinta Sport One, kita sama-sama saksikan mereka sedang bersiap-siap. Saat lagi kita akan sama-sama saksikan di kelas 85cc apakah akan terjadi kejutan-kejutan menarik setelah Andre Sondak naik kelas ke 125cc. Apakah tetap Andi Estebo yang akan menguasai jalannya pertandingan? Kita akan saksikan sesaat lagi. Ya. Ya, pimpinan lomba sudah mengangkat bendera hijau, nih, kelihatannya udah siap-siap. Ya, banyak kesempatan bagi pembalap. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Oke, pecinta Sport One, kita bersama-sama menyaksikan jalannya baru saja kita menyaksikan dua pembalap yang mengalami kecelakaan bersama-sama, Bung Frans. Ini salah satu kejadian yang sangat menarik karena ini baru saja berlangsung balapan dan nampaknya sangat cukup parah ya, yang kejadian yang menimpa dua pembalap. Bukan hanya satu dua pembalap, namun juga semuanya banyak, Bung Frans. Bagaimana menurut Anda dengan kejadian seperti ini, Bung Frans?
Ya, memang ini terjadi pada saat start awal. Kita lihat ada beberapa pembalap yang malah pembalap unggulan, saya lihat ada yang ikut terlibat dalam kejadian tadi. Ya, kita berharap mudah-mudahan mereka malam ini tidak terlalu parah lah cederanya, karena saya berharap juga mereka masih bisa melanjutkan perlombaan. Betul Bung Pran, karena mereka masih muda-muda dan tentu saja karena lap-lap awal ini sangat menentukan sekali Bung Pran ya. Sehingga mereka cukup bernafsu untuk bisa langsung lepaskan diri Bung Pran. Mengingat ada peraturan baru yang membuat sekarang balapan tiap moto kali ini berlangsung sepanjang 30 menit plus 2 putaran. Bagaimana Bung Pran untuk pembalap-pembalap ini Bung Pran? Ya, ini mungkin salah satu awal. Ya, kita berharap karena peraturan internasional sebetulnya 35 menit plus 2 lap dan kita sedang menuju ke sana. Kita berharap pembalap kita akan terbiasa. Tapi di kelas 85 ini karena ini merupakan penjenjangan, masih tetap kita menerapkan sistem 15 menit plus 1 lap. Ya, oke. Bung Pran, saat ini dan juga pemirsa Sport One kita menyaksikan bagaimana pembalap dengan nomor start 245 sempat sekarang memimpin, yaitu pembalap bernama Aditya Pradana yang disusul oleh pembalap nomor 27 yaitu Haji Rahman. Bung, sepertinya kejadian pada selepas start tadi membuat pembalap-pembalap unggulan seperti Andi Estebok, Haji Arga terlepas dari rombongan yang seharusnya memimpin Bung ya. Iya betul Bung Aris. Jadi kita lihat Andi Estebok sempat terlibat dalam yang terjatuh tadi. Tapi saya sih sangat berharap Andi Estebok bisa melanjutkan perjalanan dan dia akan berjuang terus karena di moto pertama dia sempat memimpin. Ya, tentu saja hasil daripada moto pertama memacu lebih banyak lagi adrenalin daripada Andi Estebok, mengingat ini adalah putaran pertama dan betapa pentingnya poin untuk dikumpulkan pada putaran pertama ini. Sementara pembalap dengan nomor start 27 Haji Rahman masih memimpin cukup jauh di depan melawan Tondok dengan saksinya Bung. Nampaknya pembalap tidak terlalu memborsir Bung ya dengan cuaca yang demikian panasnya saat ini di kawasan wisata Tembong. Ya betul, terutama mungkin dari segi track pun jalurnya masih belum terlalu lebar sekali sehingga ya mereka harus sangat mengatur strategi ya untuk tetap menjaga ritme laju kendaraannya dan dia berharap bisa menyelesaikan seluruh putaran dengan baik. Iya, tentu saja juga harapan kita semua pemirsa pecinta motocross nasional. Saat ini kita sedang menyaksikan aksi daripada Aditya Pradana bernomor start crossover bernomor start 45, diikuti di belakangnya berserta bersama nomor start 22 yaitu M. Arjun Wicaksono. Cukup mengejutkan aksi daripada M. Arjun ini Bung Frans. Ya memang banyak kejutan lah kita lihat seperti Haji Rahman ini dengan tidak adanya Andi Estebok dan sempat terlibat tadi dalam tragedi yang tadi ya, dia masih bisa dalam Bung, ya? jauh ya. Ya, dan ini memberikan keuntungan besar kepada Haji Rahman dan juga Aditya Bung karena tekanan untuk mereka menjadi lebih enteng Bung ya. Dan di sini justru M. Arjun Bung yang nampaknya memang memberikan perlawanan kepada Haji Rahman yang sebenarnya pada saat GP kemarin cukup waktunya cukup baik Bung ya. Ya, ya Bung Aris, kita lihat profil Haji Rahman ini sebetulnya bahwa motornya sudah bagus dan dia sempat melakukan latihan atau training di Amerika Serikat di bawah bimbingan dari pembalap Jim Maley. Dan setelah pulang dari sana, saya lihat banyak sekali perkembangan dari Haji Rahman. Iya, pemirsa Sport One, baru saja kita menyaksikan seorang pembalap nomor 171 Giono Val mengalami kendala sedikit dengan kendaraannya tadi dan semoga saja dia masih dapat melanjutkan jalannya lomba. Sementara di depan ini masih memimpin cukup keras persaingan antara M. Arjun Bung dengan pembalap nomor 45 Haji Rahman Bung ya. Nampaknya Arjun sekarang sudah berada di depan Bung. Persaingan masih ketat. Ya, melewati garis finish sudah berjalan 15 menit Bung, hampir 15 menit ya. Ya, ya sudah 10 menit sudah berjalan, ini masih tersisa sekitar 5 menit. Sementara mungkin Haji Rahman masih memimpin ya hingga saat ini mungkin cukup jauh. Posisi 2, 3, dan 4 ini yang kelihatannya persaingan sangat ketat ya, antara betul. Aditya Pradana dan M. Arjun Wicaksono ya. Betul. Nah nampaknya 2, 3, 4, 5 ini sangat ketat sekali Bung. Sebagai mantan seorang pembalap Bung, dalam kondisi seperti ini, posisi seperti ini, apa yang kira-kira Anda akan lakukan? Mencoba membaca rival dulu atau langsung saja mencoba mengambil alih posisi Bung? Ya dengan
rentang waktu seperti ini kita lihat kita harus selalu membaca gerak-gerik lawan ya, dan di mana kelemahannya, dan kita harus selalu mencoba begitu dia melakukan kesalahan kita harus segera ambil posisinya. Ya. Dan sekarang pemirsa masih kita menyaksikan bagaimana aksi dari Ferdinand Adam, Bung. Masih cukup, mereka mempunyai stamina yang tentu saja sangat baik di sini. Sedang disiksa tentu saja dengan panas yang sangat terik di sirkuit kawasan wisata Tembong Serang. Namun mereka masih bersemangat karena ini adalah putaran pertama dari Axiom International Motocross Championship 2010. Dan kita masih akan mengikuti hingga sekitar 9 menit ke depan ditambah 1 putaran. Ya, sementara ini pembalap dengan nomor 122 M. Arjun yang berada di posisi kedua cukup tenang gerak-geriknya, ya, dari gestur atau gerak tubuhnya. Sementara walaupun ditempel ketat nih, Bung, dengan pembalap Ferdinand Adam, Bung. Oh, sekarang ada foto kembali ya ini. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi, Bung, ya? Bagaimana seorang Arjun yang sudah berada cukup jauh di depan sehingga sedikit tertinggal? Ya, kita lihat memang ini persaingan sangat ketat sendiri ya. Hanya Haji Rahmat saja yang sempat dia sempat meninggalkan lawan-lawannya di cukup jauh. Sementara posisi 2, 3, 4 ini sebetulnya masih ramai sekali dan kita masih belum bisa menentukan kira-kira siapa yang akan ke depan karena persaingannya sangat ketat sekali. Ya, betul. Ya, betul, pemirsa. Sementara kita kembali menyaksikan aksi daripada Haji Rahman cukup jauh meninggalkan dan nampaknya cukup santai dia. Dan sementara ini pemirsa, demikian serunya Moto2 ajang Axiom International Motocross Championship 2010 di kelas 85 cc. Dan selanjutnya kita akan break dulu dan kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Express yourself. Bring out your best. Maximizing you. Axio, your lifetime partner. Kapan ya kita bisa merebut Piala Dunia? Ngerebut, coy. Evalux 4T Pro. Teknologi Veltec, motor jadi kencang dan irit. Ngerebut, coy. Akian. Kalau mau juara, pakai Evalux 4T Pro. Lihat pemirsa, luar biasa. Ini menjadi catatan sejarah, benar-benar di luar dugaan. Begini cara seorang juara, dan dia menang. Membuat rekor baru dunia. Sekali lagi Yamaha menjadi juara 1, 2, dan 3. Inilah sang juara baru dan runner-up Lorenzo. Semua hanya mimpi kecuali motornya. Jupiter Jet baru. Yang lain semakin jelas ketinggalan. KYT diciptakan untuk pembalap berkelas internasional. Berikan perlindungan terbaik di lintasan balap. Dengan berbagai inovasi dan fitur-fitur unggulan. Serta standar nasional dan internasional. Menjadikan helm KYT aman dan nyaman untuk berkendara sehari-hari. KYT, the real racing performance. Kenapa sayang? Aku mau rambut lebat kayak gitu. Hah?
Bener nih. Kalau rambut lebat yang kamu mau sayang, ayo kita bikin jadi lebat beneran. Dengan Lifebuoy shampoo baru setiap hari. Yang memiliki kandungan seperti susu pada tiap kali keramas. Jadikan rambut tetap kuat dan lebat. Lebat palsu? Ini yang asli. Lifebuoy shampoo baru, rambut tetap kuat dan lebat. Ya, pecinta sport one, kita kembali lagi dalam ajang Axio International Motocross Championship 2010 pada kelas 85cc. Masih bersama saya, Aris Susanto dan Bung Frans Lanujaya. Bung, kita kembali setelah 10 menit dan sekarang pembalap sedang menjalankan 5 menit terakhir. Dan kita baru saja mendapat informasi bahwa pembalap unggulan terutama yaitu Andi Estebok ternyata tidak dapat melanjutkan lomba pada kejadian tragedi tadi, Bung. Bagaimana menurut pendapat Anda, Bung, dengan kejadian tadi, Bung? Ya, sayang sekali tadi ada 3 pembalap ya. Kita lihat ada Andi dan Renaldi yang terlibat. Ya, itu sebetulnya memberikan keuntungan bagi pembalap lain kelihatannya. Seperti Haji Rahman, kita lihat dia meninggalkan cukup jauh lawan-lawannya dan sekarang diikuti oleh Farudila Adam. Jadi Farudila Adam pun sekarang meninggalkan jauh lawan-lawannya belakangnya. Sementara posisi ketiga ini yang sedang sekarang ramai sekali ya. Ada Hakim Tauka, ada Rilo, Aditya Pradana. Ini ada beberapa pembalap yang merebutkan posisi ketiga. Masih ada 3 menit plus 1 putaran lagi yang masih harus diselesaikan oleh Haji Rahman untuk menuntaskan dirinya sebagai juara pada Moto2 kelas 85cc, Bung. Oke, Bung Frans, kita kembali lagi ke Moto ke kelas 185cc ini, Bung. Nampaknya seperti pembalap seperti Haji Rahman yang sudah berbekal banyak pengalaman pada tahun sebelumnya cukup bisa memberikan aksi yang menarik setelah kegagalan daripada Andi Estebok yang pada kejadian tadi terjatuh, Bung. Ya, ini sudah pengalaman juga buat Haji Rahman dan bekal buat Haji Rahman sendiri sehingga dia punya poin yang bagus di seri pertama. Mudah-mudahan kedepannya pun dia akan menarik sekali, Bung. Tadi persaingan yang dua pembalap sama-sama masuk ke bagian sebelah dalam, Bung. Iya, jarang terjadi, Bung, karena biasanya ketika pembalap yang di depan berada di sisi dalam, maka pembalap yang di belakang akan mencoba mengambil alih dari sisi luar, Bung. Iya, di berang, ya. Dia mencoba dari sisi paling dalam kali ini. Ya, nampaknya ada sesuatu yang terjadi pada sudah masuk di finish, Bung. Ya, tadi baru saja memasuki finish Haji Rahman, pembalap dengan nomor 127, diikuti oleh Farudila Adam dan Hakim Uka. Ya, nampaknya memang kepergian daripada Andi Estebok telah memberikan jalan bagi Haji Rahman yang lebih mudah sehingga dapat menuntaskan 15 menit plus 1 putaran yang nampaknya ini diadakan pemotongan waktu, Bung, ya. Kelihatannya kalau saya lihat di sini ada pemotongan waktu, mungkin ada kendala atau apa nanti ya, ada kebijakan dari panitia mengingat cuaca di sini sangat terik sekali dan tentu saja ini bukan hanya menyiksa daripada pembalap namun juga motornya, namun jika melihat ada kejadian seperti itu namanya seorang official Marshall memegang seorang pembalap, nampaknya ada kejadian yang cukup parah, Bung, ya, sehingga membuat waktu yang harus ditempuh 15 menit hanya diselesaikan dalam 13 menit. Oke, pecinta Sport One, kami akan kembali lagi dan saya akan memberikan ini kepada Elis. Oke, terima kasih Bung Aris dan para pecinta Sport One dimanapun Anda berada. Tadi kita sama-sama saksikan di kelas 85cc dan kami akan kembali sesaat lagi. Express yourself. Bring out your best. Maximizing you. Axio, your lifetime partner. Mahakarya, petualangan, tantangan, kenyamanan, kesetiaan, kepercayaan,
Swallow. Ban handal mutlak untuk keselamatan. KYT diciptakan untuk pembalap berkelas internasional. Berikan perlindungan terbaik di lintasan balap. Dengan berbagai inovasi dan fitur-fitur unggulan, serta standar nasional dan internasional, menjadikan helm KYT aman dan nyaman untuk berkendara sehari-hari. KYT, the real racing performance. Kapan ya kita bisa merebut Piala Dunia? Ngerebut coy. Evaluate 4 Pro. Teknologi Veltec, motor jadi kencang dan irit.